Mau tanya sebenarnya agama Mas Yunus itu apa sih? Ucapan bodoh ketika bersenggama dengan Tuhan. Tolong dijelaskan, Mas. Mas, saya beragama Kristen, bisa nggak ikut RK? Saya ini janda, Mas. Nah, Sampean, jangan saya, sampean. kalau sudah bahasa ke sana, saya semangat. Setelah saya mendengarkan kajian Mas Yunus, saya jadi kaget. Ternyata saya dilahirkan udah ditakdirkan kaya. Tapi sampai saat ini saya nggak tahu caranya. Nyeleneh-nyeleneh ya ora apa-apa lho. Wangel-angel ya gak apa-apa. Dari Panggih Villa 935. Setelah saya mendengarkan kajian Mas Yunus, saya jadi kaget. Ternyata saya dilahirkan udah ditakdirkan kaya. Tapi sampai saat ini saya nggak tahu caranya. Wis melok RK gorong ngono tekokno Mas. Tanyano. Sekarang saya banyak hutang, gimana caranya untuk mengatasi itu? Tolong Mas Yunus. Gimana saya melunasi hutang dan bisa kaya? Udah ikut RK dulu, nanti diajari cara-caranya. Kita ini semua ikut RK loh. Kita bahagia. Pak Tunas sudah lunas. 14 lunas. Pak Gede depositonya banyak. Saya tahun ini lunas. Pasti terjadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tanya sebenarnya agama Mas Yunus itu apa sih? Maaf agak private sedikit, pengen tahu aja, jangan salah paham ya. Dari Dahrial Nur. Kalau saya dilahirkan dari rahim Muslim. Ya. Saya sekolah TK sampai S2 pun juga di sekolah-sekolah Muslim. Saya mondok pun selama 4 kali pun juga pondok pesantren Muslim. Dan hari ini juga punya yayasan Muslim. Jadi dan Muslim. Saya berajaran. Berajaran. Kalau saya nanti beragama kacau, Mas. Berajaran Muslim. Karena saya orang teologi yang diberikan pelajaran bahwa agama itu tersusun dari dua kata. A dan gama. A tidak, gama kacau. Berarti kalau agama itu adalah tidak kacau. Tetapi hal itu ketika diucapkan. Apa tadi ya? Tapi ketika saya sekolah teologi dan mempelajari ilmu pemberdayaan diri, ilmu tentang organ otak, ilmu tentang servomekanisme, ternyata kata-kata agama ini tolong jangan digarisbawahi loh ya, ini kata agama loh ya, bukan agamanya loh ya. Kata agama itu adalah tidak kacau, itu bertentangan dengan sistem alam bawah sadar kita. Karena alam bawah sadar kita mempunyai tiga sifat. Sifat yang pertama adalah agama sampean. Alam bawah sadar tidak mengenal kata yang tidak mempunyai objek. Tidak mengenal yang tidak punya objek. Iya, apa kata yang tidak mempunyai objek? Kata tidak, kata jangan, akan, lunas kan gitu kan. Kalau kata tidak, coba ketika saya bilang seperti ini, Mas Ode tidak makan jagung gitu. Apa yang ada di pikirannya? Jagung. Karena kata tidak terima. Makanya ketika Anda bertanya, Mas Yunus agamanya apa? Saya bilangnya orang Muslim, gitu aja. Orang Muslim berarti orang yang selamat. Saya dibilang Nasrani, orang Nasrani. Kenapa? Saya suka menolong. Karena Nasrani maknanya menolong. Orang Yahudi, iya, karena saya selalu memberikan petunjuk. Kan seperti itu. Ya, iya. Tapi kalau saya dibilang agama, saya tidak memakai kata agama, tapi lebih kepada ajaran. Karena ketika saya memakai kata agama, berarti nanti bertentangan dengan alam bawah sadar saya, akhirnya kacau. Waktu dulu ada pilpres yang singkatannya agama jadi kacau ya. Jadi kacau kan, nggak jadi kan? 16%. Sampai sekarang kacau kan? Iya. Cuma dapat 16%. Dan itu Anda pilih loh. Saya pendukungnya. Satu-satunya di sini pendukungnya agama saya. Untung diajak aja saya nggak kacau. Disimpulkan sendirilah teman-teman. Seperti apa kan gitu kan. Kalau Hindu artinya apa, Mas? Tadi kan Nasrani. Saya tidak pernah mendalami Hindu sih. Yang setahu saya itu ketika saya mempelajari Hindu itu, Hindu muncul dari India kan. Tapi beda kan dengan sini. Beda. Muncul dari Sungai Indus gitu loh.
agama itu muncul dari pinggiran Sungai Indus yang berada di India sana. Makanya disebutkan adalah ajaran Hindu. Gitu. Saya sendiri malah nggak tahu. Karena dia agama Bali. Agama Bali. Ajaran Indonesia. Ajaran Bali ya. Agama Bali. Kubitu, Mas Yunus, aku kepengen mendapatkan amalan yang telah menjadi milikmu. Aku bisa hidup bejo. Bejo. Bejo itu apa? Bejo itu beruntung. Oh, beruntung, mulio dan selamat dunia akhiratnya. Terima kasih. Pengen mendapatkan amalan dari saya, jadilah orang baik. Udah selesai. Rahmati makhluk-makhluk Tuhan sebelum Anda dirahmati oleh Tuhan. Udah, itu aja. Jadi kalau di Hindu itu karma ya, sama dengan karma. Jadi kalau kita berbuat baik pasti dapat yang baik. Iya. Itu. Jadi Udah gampang. Nggak usah amalan-amalan. Jadilah orang baik ya. Nggak usah ngomongin orang. Nggak usah. Ngomongin yang kaya-kaya nggak apa-apa. Oke. Jangan ngomongin cewek. Nah, itu Mas, kalau kita udah minum, kalau kita ngobrol ya, ngumpul, saya takut sekali ngomong politik. Takut sekali ngomong agama. Tapi kalau ngomongin pemersatu bangsa ya satu-satunya itu Mas, cewek. Apa yang harus kita bicarakan kalau ngumpul ini Mas? Kalau kita ngomongin cewek, ibu kita cewek loh. Berarti kita merendahkan cewek loh. Kita kan mengagumi keindahan dunia. Mengagumi terus mau wik-wik gitu kan? Itu kan bonusnya. Ada alasannya, lesnya itu. Lah, kalau bukan kita yang mengagumi keindahan dunia ini siapa lagi? Ya, nikah aja double. Nanti tak bilangkan istrinya sampean. Kalau Mas bisa menyadarkan, jangan direkam. Jangan, ini bahaya Ya. ini. Suami itu kalau istrinya banyak, semakin didoakan oleh istri-istri. Wow. Makanya kenapa para nabi-nabi istrinya banyak. Raja-raja Nusantara semuanya istrinya banyak. Karena apa? Saya bukan nabi, bukan raja Mas. Jadi enggak pantas untuk itu. Jangan diracuni otak saya Mas. Raja keluarga Mas. Nanti yang mendoakan Anda, kan ini kan sementara ini kan satu yang mendoakan, ya kan? Wah, suami saya sehat, kaya raya. Itu satu orang loh Mas. Coba kalau sampean double istrinya 2, 3 gitu. Yang mendoakan Mas, wah. Mas gede. Kalau di Islam ada dalilnya nih loh, fangki atau balaku masna wasulasa waruba nikah 2, 3 dan 4 loh wis. Keren loh itu. Dalam iman Kristiani dari Juwinta 2867. Dalam iman Kristiani tidak ada kata semoga dan mudah-mudahan, tapi yakin dengan iman. Terjadi sesuai iman percaya yang kita miliki karena Tuhan itu pasti dan tidak mudah-mudahan. Katakan iya, katakan tidak. Saya pun yakin dan kaya raya karena Tuhan itu kaya raya dan akan memberikan kita yang kita butuhkan. Amin. Wah, ini bukan pertanyaan sebenarnya. Ikut berdoa di dalam komentar ya. Ya, dia bagus. Beliau memberikan pemahaman bahwa kata semoga itu nggak ada. Dari versi agamanya. Versi saya juga. Berarti yang menonton Mas di YouTube itu dari semua kalangan. Dan mereka mengapresiasi apa yang Yang ikut RK pun kemarin aja ketika saya bertanya sih agamanya apa saja kan gitu kan saya. Yang muslim mana? Ngacung kan gitu kan. Ada yang KTP, ada 3 orang. KTP saja ada 3 Ngaku dia Mas? Iya. Jujur banget ya? Jujur 3 orang. Waduh. KTP doang kan gitu kan. Padahal di benak saya kan gitu kan. Dalam benaknya gini, kok sama gitu. Kemarin katanya ada yang datang dari luar negeri Ada, gitu. ada. Dari Singapura. Dari negara Malaysia dan Singapura. Mereka tahunya RK itu dari YouTube. Dari Pak RT Mas kayaknya. PRT itu siapa? Pak RT. Tetangga. Rukun tetangga Di itu. sana ada RT enggak ya? Kayak? Ada lah. Iya iya dari YouTube. Ini emang guru saya ini, mohon maaf, kadang-kadang kayak gitu dia. Bukan kadang-kadang kocluk ya kan gitu. Emang begitu. Makanya Asik. ya, Asik. iya di awal makanya saya nggak percaya, ini apaan ini? Dapat duit apaan? Ilmu apaan ini? Ternyata itu benar teman-teman. Jadi harus ikut RK. Nah, ini kan kemarin RK-nya ini udah sampai
ada sampai 1 juta udah yang ikut RK Mas? Kalau 1 juta belum ada lah. Belum ya, Sekitar 30 ribuan. 30.000 ya. 30 ribu itu udah banyak banget loh, Mas. Banyak lah, Banyak loh itu. banyak. Kita satu desa ini cuma 8.000. Dan Astungkara, alhamdulillah puji Tuhan, kelas RK itu selalu penuh-penuh, Mas. Kalau penuh-penuh ya. Kalau selalu penuh itu kan menandakan bahwa RK ini bermanfaat gitu loh. Mampu merubah nasib atau mentalnya teman-teman itu secara shortcut kan gitu kan. Secara cepat lah intinya. Dibandingkan dengan melakukan laku tirakat yang macam-macam lah intinya. Ya, dan simple. Simpel banget kan, mek Simple ngono-ngono banget, tok ya. wae kan. Ya. Saya senangnya itu karena kalau yang terlalu ruwet-ruwet kita juga takutnya nggak kuat gitu lah. Ya, sing ruwet wis yang melakukan berat saya aja. Baru Anda- disederhanakan. Betul. Yang penting Anda bisa tetap berspiritual, tetap bekerja, tetap kelon, Ya, wik-wik itu yang- dengan istri kan itu yang gitu. penting. Dengan istri dan bisa bahagia dengan anak udah. Kalau gitu. 1 tahun nggak dikasih saya nggak belajar spiritual, Mas. Biar saya nggak sakti, Mas. Saya nggak perlu sakti, Mas. Yang perlu saya bahagia. Karena ya betul ya. Hari ini untuk menjadi orang sakti itu harus kaya. Harus kaya. Jadi bisa beli semuanya. Iya, mau terbang tinggal aja pesawat kan gitu kan. Pesawat. Ini ngomongnya udah ngalur ngidul ini teman-teman. Terus tanya apa yang ada di benaknya juga nggak apa-apa. Ini ada Mas. Ya, Ini Rahmatri Walio. Tri Rahmat Waluyo. Pak Tri Rahmat Waluyo ya. Oh ya? Ada ikut ya? Nggak tahu. Oh enggak, Pak Tri Rahmat Kan nggak Waluyo. hafal Pak Ya. saya, banyak banget. Bener Mas, saya sudah ikhlas, tapi kok belum diganti ya sama Allah. Sudah 2009 istri saya minggat karena Siprus Yunani. Tapi nggak taunya bahwa obligasi yang isinya 35 juta US dollars. Hingga sekarang perusahaan saya bangkrut semua gara-gara modal dibawa istri, belum ada kabar kembali. Bahkan 2017 saya dapat akte cerai. Beginilah adanya. Bahwa obligasi ditinggal istri nih Mas. Itu karma ulah atau kurang Kan dekat kita dengan Tuhan ya? ya, kan kita nggak tahu ya ulahnya beliau apa. Yang jelas saya sering bilang ya, di RK privat itu kan ada meditasi yang namanya meditasi reinkarnasi healing. Jadi penyembuhan reinkarnasi. Rasa-rasa ketika rasa itu dibawa sampai mati kan gitu kan. Itu akan terulang dan terulang kan gitu kan. Kalau hari ini harta kita atau harta orang beliau itu dibawa oleh orang lain, bahkan istrinya sendiri kan gitu kan. Berarti sebenarnya itu adalah, kalau kita melihat secara spiritual, itu adalah karma Pak De. Kita itu kalau kita mau belajar spiritual, kita nggak mampu menyalahkan si A, si B, si C, itu nggak mampu. Karena segala sesuatu yang terjadi pada diri kita hari ini, baik itu keadaan fisik, mental, finansial, semuanya itu adalah hasil rasa yang pada ketika kita hidup di zaman lalu itu dibawa sampai meninggal dunia. Berarti meninggal dunia ya tidak ikhlas. Contoh yang semalam aja itu ada perempuan, dia itu melihat ketika reinkarnasi healing, meditasi reinkarnasi healing itu, dia itu lehernya ditusuk, jus gitu kan. Melihat film itu, terus dia memaafkan saya, memaafkan hidup saya kan gitu kan. Habis itu dia bangun, setelah bangun relate banget dengan masalah beliau sejak kecil. Jadi sejak kecil itu dia sering kehilangan suara, akhirnya harus operasi pita suara kelas 4. Terus di besar ini sering operasi amandel, sering masalah di sini. Sering. Jadi segala sesuatu itu kita tidak patut ketika ada masalah kita menyalahkan karena si A, si B, si C atau karena keadaan. Semua itu karma Pak De. Itu adalah hukum karma, hukum sebab akibat. Kalau beliau bilang ikhlas, kok sampai sekarang saya sebenarnya sudah ikhlas, kok dibicarakan berarti nggak ikhlas. Nggak ikhlas, yang namanya ikhlas itu melupakan. Menguap, melupakan, hilang. Contoh kayak saya, ada beberapa orang
ya kan, yang kemarin menipu saya, bukan menipu saya, hutang nggak bayar gitu kan. Ketika saya melupakan, ya kan, melupakan hutang yang hanya cuma 300 juta, sekarang kembali malah 1 M lebih. Kenapa? Saya nggak mengulang-ulang, nggak repetisi cerita kepada orang itu, enggak. Apalagi panjenengan bilang, saya sebenarnya sudah ikhlas. Kok Anda bilang sudah ikhlas, kok bilang? Berarti Anda belum ikhlas sebenarnya. Dan ikhlas itu tidak mudah. Karena ikhlas itu sebenarnya adalah di Jawa ilmu golei galiyeng kangkung. Apa ada hatinya kangkung? Enggak ada. Kalau untuk mencapai ilmu ikhlas itu harus kita benar-benar bahagia. Ketika orang bahagia, lupa nggak masalah? Iya, lupa nggak? Ketika panjenengan bahagia, semua yang datang ke hari ini bahagia gitu, masalah lupa nggak? Lupa. Nah, ikhlas itu adalah ketika kita melupakan. Bagaimana cara melupakan? Ya nanti diajarin kan gitu kan. Kalau ikut, kalau nggak ikut ya belajar sendirilah bagaimana. Kan gitu, harus belajar. Ini Iya. ini jangan bahas apa enggak ini? Ini ucapan yang sangat bodoh, bersenggama dengan Tuhan. Bahas apa enggak ini? Bahas gak apa-apa, Masalah itu. nggak masalah. Ada Cardan Hasektio 6388. Ucapan bodoh ketika bersenggama dengan Tuhan. Tolong dijelaskan, Mas. Berarti dia belum pernah membaca bukunya Khalil Gibran. Salah satu bukunya Khalil Gibran itu ada yang menerangkan tentang ilmu ini, bersenggama dengan Tuhan. Saya mendapat kalimat bersenggama dengan Tuhan itu dari sini kok, dari bukunya Khalil Gibran kok, kan gitu kan. Dijelaskan dulu biar mengerti ini. Nah, sebenarnya gini. Kenapa di buku itu diterangkan bahwa manusia itu mempunyai 2 unsur. Unsur ilahiyah dan unsur insaniyah. Ya kan? Ini Khalil Gibran berarti kan bisa dilihat agamanya ya. Muslim ya. Jadi ini teori muslim ya. Manusia itu mempunyai 2 unsur, yaitu unsur insaniyah dan ilahiyah. Dan Tuhan pun mempunyai 2 unsur, yaitu unsur ilahiyah dan insaniyah. Oke. Buktinya apa? Ketika manusia mempunyai unsur ilahiyah, buktinya ada ruh di dalam tubuh kita. Insaniyahnya apa? Raga. Kan gitu kan. Tuhan juga gitu. Kenapa dia mempunyai 2 unsur? Karena yang menciptakan sang makhluknya. Ketika manusia mau bermunajat, keheningan, dalam suatu keheningan, disitulah unsur insaniyah, unsur ilahiyah manusia akan naik ke atas energinya dan akan bertemu dengan unsur ilahiyahnya Tuhan. Ketika bertemu di sini di alam suwung, disitulah rasanya itu melebihi bersenggama dengan manusia. Dan itu waktunya lama. Kemarin di RK privat yang kedua, yang barusan semalam ada yang masuk ke dimensi suwung. Tak tanya, rasanya melebihi dari orang wik-wik toh, aku bilang gitu. Iya, Mas. Nah, makanya kenapa bahasa saya itu bersenggama dengan Tuhan, karena pertemuan energi. Energi ilahiyah dan insaniyahnya Tuhan. Disitulah, makanya kalau di konsep Jawa namanya adalah manunggaling kawula, bukan Gusti dong. Manunggaling kawula lan rasa. Disitulah akan merasakan nikmatnya. Sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi nikmat yang paling enak selama ini yang anda pernah rasakan kan wik-wik, ya kan? Makanya saya mengutip bukunya, mengutip kata-kata dari Khalil Gibran bahwa bersenggama dengan Tuhan. Kalau beliau bilang seperti itu ya karena minim literasi aja, kan gitu jadi kan? Beliau tidak mendalami itu. Betul, gitu. Dia taunya bersenggama itu wik-wik. Kan bersenggama kan nggak harus, kan bersenggama maknanya apa sih? Penyatu, Penyatu. penyatuan, kan gitu. Kurang literasi aja sebenarnya. Iya, kurang paham. Mas, saya beragama Kristen, bisa nggak ikut RK? Bisa. Oh, nggak beragama loh boleh, ya kan? KTP saja boleh, kan gitu kan? Nggak bertuhan pun loh nggak apa-apa. Siapapun boleh. Boleh. Siapapun boleh ikut Ya RK. boleh, siapapun boleh. Iya. Terbuka untuk siapa saja. Gitu. Kok aku tok ya sing mangan ini? Kentek. Nah, lu tuh. Ambil kan minum tuh. Asal bergaul Air putih, bisa air dapat. putih itu. Entek kabeh. Entek. Dari ini nggak ada namanya sih, user Yuki 6 WF.
Baru saat ini saya nonton percakapan yang masih belum bisa dimengerti dengan akal sehat. Atau mungkin juga apakah akal sehat saya lagi blank karena saking dipenuhi permasalahan. Ya itu udah terjawab sendiri kok. Jadi saya mohon petunjuk harus dimulai dari mana memulainya agar segala permasalahan yang sampai sekarang masih sulit, utamanya masalah finansial yang selalu berkekurangan dan dihantui oleh hutang piutang, mohon arahan. Harus bagaimana dulu mesti berbuat. Ya yang harus diperbaiki adalah mindsetnya dulu, Mas. Jangan terjebak pada keadaan. Jadi olah rasa yang tadi itu loh. Olah rasa dulu. Jadi untuk mengolah rasa itu ikut RK dulu. Enggak, ya kan belum ada dana nih, ya kan. Mindsetnya dulu dibenahi. Jangan terjebak pada keadaan. Nanti kalau terjebak pada keadaan, nanti akan lebih terpuruk. Karena yang diwujudkan oleh Tuhan adalah rasa perasaan kita. Makanya rasa kita diperbaiki dulu dengan cara memperbaiki mindset. Nanti kalau sudah datang rezeki bla 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 bla, baru ikut yang namanya pelatihan ilmu pemberdayaan diri, salah satunya RK gitu. Ada lagi? Ini vodka ya? Cukup? Tadi dua episode. Mungkin yang lain ya di luar. Kalau kan jelas gitu. Ini Mas, mungkin ada sedikit ganjalan bagi peserta ya, RK yang sudah ikut RK. Ketika mereka sudah ikut RK, menjalankan semuanya baik-baik saja. Terus mereka ingin belajar meditasi bersama guru yang lain. Apakah masih diperbolehkan atau ada harus kulonwon dulu sama Mas Guru atau seperti apa, Mas? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, mungkin supaya tidak salah paham. Saya pribadi tidak pernah melarang teman-teman yang sudah belajar ilmu RK untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, karena itu bukan hak saya untuk melarang dan memaksa orang lain itu untuk belajar ilmu selain RK, kan gitu kan. Yang kedua, Tuhan itu menaruh ilmu tidak hanya sama saya. Yang ditaruh sama saya itu hanya setetes jarum air yang ditelupkan ke air dan menetes, itu hanya ilmu saya, dan ilmu Tuhan yang lainnya ada banyak diberikan kepada banyak orang. Jadi sama sekali Pak, teman-teman ya, Pak Gede dan teman-teman, saya tidak ada ceritanya melarang untuk teman-teman. Malah lebih bagus ketika teman-teman belajar dari berbagai banyak disiplin ilmu dan berbagai macam banyak guru. Cuman yang tidak boleh itu adalah ketika Anda sudah belajar ilmu dan Anda menjelek-jelekkan guru Anda yang dahulu dan mengunggulkan ilmu-ilmu yang baru, itu tidak boleh. Itu bagian sama saja dari Anda merendahkan ilmu yang berada di dalam guru Anda. Sedangkan ilmu yang berada dalam guru Anda yang lama itu pun juga pemberian Tuhan. Ketika Anda seperti itu, saya yakin ilmu Anda baik dari guru yang lama maupun guru-guru yang baru itu tidak berkah. Tidak akan membawa suatu keberkahan pada kehidupannya. Kemarin juga ada beberapa teman di Jakarta itu WA saya, Mas Guru, saya izin mau ikut kelas prana, boleh enggak? Loh, bukan, kenapa harus izin saya? Izin kepada diri sendiri dong, boleh enggak, kan gitu kan. Kalau dari pribadi saya dukung, saya setuju sekali kalau Anda belajar banyak ilmu gitu. Jadi di RK itu tidak ada yang namanya memaksa kamu harus ber-EK saja, tidak. Itu kalau saya sampai seperti itu, berarti saya berani dengan Tuhan saya. Berarti saya egois. Anda mau belajar dimanapun, dengan siapapun, monggo, selagi Anda tetap menghormati semua ilmu-ilmu Anda. Di sini kan juga ada satu orang yang dimana pernah belajar sama saya, ternyata belajar lain, tapi menjelekkan ilmu-ilmu yang lama, kan ada kan. Tapi kita lihat sendiri bagaimana hidupnya, ya kan, terkena musibah besar, hidupnya nggak berkah, banyak masalah, kan seperti itu. Kenapa? Itu sejatinya bukan menjelekkan
guru yang lama, bukan menjelekan ilmu yang lama. Sejatinya adalah menjelekan Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada di semesta ini semuanya adalah ciptaan Tuhan, dan itu semuanya ada maksud, tujuan, dan manfaatnya. Seperti monggo, silahkan teman-teman kalau sudah ber-RK mau belajar ilmu apapun ya, silahkan, boleh, silahkan, bebas. Begitu Pak Gede. Banyak pertanyaan kok. Mas, di menit 16 Apa itu? sempat diceritakan Mas disuruh guru tanam sesuatu depan rumah. Yang ditanam apa ya Mas? Rahasia. Kemudian itu maksudnya spiritual, supranatural, apa supernatural? Itu klenik. Itu masuk klenik itu. Nggak usah ditiru teman-teman, nggak usah ditiru, nggak usah. Berarti ini Kalau pengen tahu, saya menanam gedang gancet. Tahu gedang gancet? Gedang pepaya, itu pisang. pisang yang dempet. Itu yang saya tanam. Oh, berarti ini dia nonton di mana ini ya? Ya akan ada dulu di yang video pertama itu. Pas kaos merah di bawah jambu neraka itu. Wah, itu jambu kesaktian saya itu Mas. Padahal jambu neraka loh itu. Di sana saya dapat rezeki besar. Di menit 28, ini detail nih Mas. Mas Yunus menceritakan plasenta takdir pecah akibat perilaku kita yang buruk terhadap seseorang. Bagaimana cara menutup kebocoran tersebut Mas? Lalu bagaimana jika orang yang pernah kita lakukan secara buruk sudah meninggal? Terima kasih sebelumnya, mohon pencerahan. Ya. Kalau yang sudah meninggal ya biarin meninggal. Nah, sudah disakiti kan gitu kan. Tinggal minta maaf aja secara batin. Kalau yang masih hidup Mas? Kalau yang ada ya kita nggak usah minta maaf. Ya kita memaafkan aja jiwanya aja. Kalau perlu ya kita minta maaf, nggak apa-apa. Cuman Kalau kita yang berbuat salah buat dia Mas? ya berarti kita harus minta maaf dong. Mas Aminuddin. Kalau kita yang membuat masalah ya kita yang harus minta maaf. Tapi kalau dia yang membuat masalah dengan kita nggak usah minta maaf. Memaafkan. Kalau memperbaiki plasenta sudah saya ajarkan di RK. Harus menjalani laku RK selama 41 hari di jam yang sama. Itu memperbaiki plasenta yang bocor. Saya udah 2 kali Pak Pusat, 3 kali malah. Double plasentanya. Makanya saya berkelimpahan. Karena berkali-kali menembus plasenta, Pak. Plasentanya itu. Plasentanya Lagi satu Mas Aminuddin, lagi satu. Setelah menyimak video ini, saya terinspirasi memperbaiki diri melakukan satu amalan yang pernah Mas lakukan agar hidup berkecukupan. Tapi yang jadi persoalan baru, bagaimana supaya seorang kekasih yang sudah mulai titik jenuh penantian dikarenakan sudah kesekian kalinya memberikan kesempatan pada saya tentang harapan yang selalu saya berikan. Tapi selalu dan kabarnya buruk atau gagal. Nah, bagaimana ya Mas caranya agar kembali kepada sikap konsisten dan kesabaran penantiannya seperti sebelumnya, sebab dia sudah memberi sinyal nyerah, putus asa. Berarti Mas Amin ini nakal. Sampai mau nyerah yang wanita. Iya. Kita 11-12 Mas, tenang aja. Iya, makanya. Gimana Mas? Hah? Gimana caranya katanya biar biar pacarnya itu nggak nyerah gitu loh. Biar Ya yang dinikahi. dinikahi katanya Mas. Dinikahi, bahagiakan, kasih uang Kasih gebokan, uang. belanja ya kan 1 bulan kasih uang 1 gebok, 100 ribuan kan gitu belanjanya. Oh pasti bahagia banget, cinta banget. Ya mungkin nggak pernah dikasih uang, ya kan? Ngajak ngedat gitu, pacarnya yang suruh bayarin. Saya nggak ngomong gitu Mas. Mungkin. Jadi dibahagiakan. Komitmen. Dan kasih segera uang. dilamar. Itu menunjukkan bahwa Anda benar-benar manusia yang bertanggung jawab. Simpel banget padahal. Simple. Kuncinya adalah uang. Kuncinya ya betul uang. Kan cewek itu kalau nggak ada uang alah seganteng apapun, ya kan? Ya, gitu. Diploman. Kasih kartu kredit, jangan dikasih BPJS. Gak
Gak wis sawi to iki mau. Sawi lho, 2 jam ya. Mas, saya Mbak Yum, ibu rumah tangga umur 43. Kita sama usianya, Mbak. Mbak ibu itu. Anak saya masih kecil-kecil 2. Yang satu kelas 7, yang satu kelas 3. Saya belum punya penghasilan sendiri. Saya cuma punya uang dari suami. Yang belanja, yang kalau saya belanjakan lebih dari suami yang saya kasih ke saya. Sehingga saya putus asa. Sebanyak 65 bingung punya. Saya jujur pada suami, ketika saya jujur sama suami, saya punya utang, saya takut. Intinya adalah Mbak Jum ini dikasih uang kurang. Gimana solusinya? Sedangkan dia harus. Ya nggak usah merasa kurang. Nggak usah merasa kurang. Kembali kepada rasa, wis ngono ae lah. Wis urip iki penak-penakan ngono lho. Gare wong-wong iki terjebak pada keadaan lho, Mas. Seandainya nggak terjebak keadaan, ya apalagi ditambah lagi dia bilang putus asa. Kalau putus asa, kalau di dalam agama Islam kan la tayasu mirauhillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmatnya Tuhan. Ya udah malah tambah terpuruk. Oke, itu buat Mbak Yuliana dari Jawa Timur. Mas Yunus, saya baru di malam menonton channel Mas Yunus dan terus pengen mendengarkan channel Mas Yunus. Terima kasih sudah menonton channel kita. Alhamdulillah. Saya ini janda, Mas. Nah, Sampean, jangan saya, sampean. kalau sudah bahasa ke sana saya semangat. Doain. Saya cerai tahun 2006, udah lama ya. Setelah itu saya belum menemukan jodoh. Setiap kali dekat dengan seorang putus. Padahal saya sudah berusaha untuk memperbaiki diri, untuk lebih dekat kepada Allah. Pingin istiqomah, bahkan saya pun mandi garam segala untuk membuang energi negatif di tubuh saya. Mohon pencerahan, Mas, biar saya dapat jodoh yang baik dan aura di tubuh saya itu hilang. Ya, aura negatif di tubuh saya. Ini kepada Mbak Yuliana nih. Maunya saya yang jawab, Mbak, tapi lebih pas ke Mas Yunus. Yo, sampean Iya. yang jawab. Kalau saya aura negatif itu gampang sekali sebenarnya. Versi saya sekarang yang versi Mas sekarang ini. Kalau versi saya gampang banget. Gimana, Mas? Beli dupa RK Pengasian. 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 Oh, pengasian. Pengasian yang warna hijau itu, beli dupa. Di mana beli? Ada nanti ya. Ada di nomornya. Pak Gede ada. Dupa beli pengasian itu, terus nanti malam gitu kan, dinyalain 7 stick gitu kan. 7 ya. Nanti malam jam 11 yang bagus. Habis itu terus dinyalain, terus berdoa. Terima kasih. Disebutkan Tuhannya juga nggak apa-apa kalau saya tidak pernah menyebutkan nama Tuhan ya. Terima kasih, saya bersyukur sudah punya suami ganteng, kaya, seiman, seagama, orang tuanya tua kan gitu kan. Kalau orang tuanya tua kan cepat mati dapat warisan kan Ini gitu doanya maksudnya. udah belum udah mendoakan Ya mertua kan? cuma meninggal ini. Guru saya ini emang kadang-kadang kupluk terus. Duh ini serius loh. Oke, Ya kan? janganlah. Seiman, seagama, baik, mencintai saya. Kan gitu. Dalam hidup saya habis itu tancapin. Tancapin di tancapannya dupa tadi. Setelah itu ambil asapnya. Dibuat raup selama 7 kali. Taruh di muka, tarik nafas. Seperti itu selama 7 kali. Udah. Habis itu tinggalkan, lupakan, nggak usah mikir jodoh. Asap doa Anda yang bercampur dengan molekul asap inilah dia yang akan mencari tipe spek yang seperti Anda ucapkan tadi, termasuk yang orang tuanya sudah tua tadi. Nah, berarti kalau teman-teman saya kan yang umur saya ada yang belum dapat jodoh. Caranya seperti Caranya itu. seperti itu ya. Oh, dupa garek tukune Pak Gede kan. Ada tuh Pak De? Oh, banyak sana. Iya. Jadi teman-teman yang masih jomblo bisa beli dupanya ke kita. Jadi gunakan itu. Anda pasti dapat jodoh sesuai dengan spek yang Iya, Anda spek. inginkan ya. Doa itu harus speknya harus jelas. Jelasnya harus disebutkan spek yang benar-benar sesuai, kaya, cantik, ganteng, putih, seiman, seagama, baik, penurut, jangan lupa orang tuanya tua, biar cepat meninggal dunia dan dapat warisan, ya kan?
Oke, masuk. Oke kan. Nggak berani komen saya ini. Saya ini yang ngawur apa serius nih. Mas kalau pengen ngobrol sama Mas gimana? Nah, ini ngobrol. Pak Sumadi Rahayu ikut di RK, nanti diajak ngobrol di sana, diskusi di sana ya. Beliau kalau sudah ikut di RK sudah menjadi tim sama beliau. Sudah mau ngobrol. Kalau belum RK, saya nggak mau ngobrol. Terus terang. Kenapa? Mesti kalau diajak ngobrol mesti mengeluh terus. Iya. Bener toh? Curhat jadi. Curhat akhirnya. Plus minus, asik juga ngobrol-ngobrolnya, bisa motivasi dan sangat menginspirasi. Terima kasih Mas Plus Minus, saya nggak tahu siapa namanya. Bukan plus ya? Enggak, namanya Plus Minus dia. Membuat nama kok ya jelek ya kan? Plus minus kan gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa sih, dualitas itu. Saya merasa terganggu dengan pernyataan menikah berjam-jam, bahkan berhari-hari. Dalam benak saya kalau menikah itu seperti menggauli istri dengan sedang Tuhan tidak dapat disetarakan dengan oh ini udah dijelaskan. Yang bersenggama tadi nih. Ini sudah dijelaskan. Kalau ya. terganggu ya nggak usah didengerin, ngapain, ya kan? Hidup itu netral aja teman-teman. Ada orang jatuh, biarin. Ada kecelakaan, dia nggak usah lihat, nggak usah dipikir. Semua hidup karena karmanya masing-masing. Aksi reaksi, hukum karma, hukum law of cause and effect, kita aja. Ngapain ngurusin orang lain, mikirin orang lain kan gitu. Nggak perlu itu. Hari ini ya hari ini. Tapi yang harus dipikirin itu kenapa ya Mas Odi ini nggak berani nikah lagi kan gitu kan. Ini selalu di belakang istrinya ya. Saya sudah tobat. Karena sering makan tomat jadi tobat saya. Golek opo ngono. Bolehkah pakai produk RK sebelum Oh ya. ada yang lain? Bolehkah beli atau memakai produk RK sebelum masuk RK, Mas? Sangat boleh. Sangat boleh. Kan memang RK dibuat, produk-produk RK memang dibuat untuk umum kan. Salah satu contoh yang paling laris. penting itu adalah, bukan laris ya, semuanya laris. Yang paling penting itu adalah garam itu. pasta gigi. Oh, pasta gigi ya. Pasta gigi RK itu satu-satunya pasta gigi yang tidak pakai fluoride. Kalau teman-teman tahu bahayanya fluoride, coba tanya di Mbah Google gitu kan. Bahaya fluoride seperti apa? Itu bisa mematikan gland pineal. Oh ya? Gland pineal fungsinya padahal untuk apa? Kecerdasan spiritual dan finansial loh berarti. Itu kalau tetap memakai pasta gigi berfluoride, udah jangan harap Anda kecerdasan finansialnya aktif. Sulit untuk dapat uang. Apalagi ditambah lagi selain ada fluoride-nya berzat kimia. Bahaya. Jadi produknya udah dijual juga pasta gigi. Udah ready, udah dijual umum, sudah BPOM, POM, halal, semuanya bebas. Apalagi untuk anak-anak. Lihat pasta giginya anak-anak. Di belakangnya itu pasti kodenya hitam. Kalau hitam berarti itu zat kimia full. Dan kenapa harus berzat kimia full untuk anak-anak? Tapi sedangkan dewasa kok enggak, kan gitu kan? Kodenya biru kan gitu kan? Beda. Kalau yang anak-anak itu kodenya hitam. Tujuannya apa? Supaya giginya keropos. Oh ya? Makanya anak kecil coba dilihat, rata-rata giginya Keropos. keropos gitu kan. Keropos itu bukan karena permen, karena coklat, enggak, karena zat kimia. Karena apa? Keropos. Itu ketika zat kimianya banyak, gigi akan keropos sehingga fluoride bisa masuk ke otak. Ketika fluoride masuk ke otak, jadilah otak ini gland pinealnya tidak aktif. Makanya banyak anak-anak zaman sekarang coba dilihat. Lulus sekolah, tidak jadi pengusaha, tidak jadi pembisnis, apa yang terjadi? Membawa ijazahnya ngalor ngidul kan, dan nggak cerdas. Gitu, karena kebanyakan fluoride. Makanya penting sekali teman-teman, produk-produk saya itu bukan hanya untuk teman-teman RK, tapi untuk umum ya. Monggo silakan mulai sekarang pakai produk-produk herbal ya, terutama kebutuhan primer, sabun, sampo dan lain-lain. Di RK ada, tapi kalau nggak mau pakai produk-produk RK, nanti Anda bilang gini, kenaan Mas Yunus tambah kaya. Ya nggak usah pakailah yang lain, merek yang lain.
Kalau merek yang lain mahal-mahal, silahkan pakai batu bata diasah, gitu kan? Diambil itu, terus digini-ginikan. Nah, kan tidak mengandung fluorida dan tidak mengandung zat kimia, jadi tetap sehat, ya. Kalau sampo herbal apa? Bakar merang, tahu merang? Merang tahu merang? Enggak. Merang itu pohonnya padi. Ya, itu dibuat samponan, dibakar dibuat samponan gitu. Ya, penting ini penting. Bro, ini tak kan. Ini kan ngetren kan di anak ngecek kodam. Oh, ngerti jadi. Kodam. Mas, sekarang lagi ngetren di media sosial orang-orang tuh ngecek kodam. Itu gimana sih benernya, Mas? Ada kodam itu, Mas? Oh, kodam itu ya jin itu loh, Mas. Terus? Yang viral, aduh apa lagi? Ini kodamnya harimau Jin. kayak Oh, gitu. alah. Nggak tahu juga sih, kayak gitu sih kayaknya. Apa sih sebenarnya, Mas? Gini loh, kodam itu adalah jin ya. Nah, orang yang spiritualnya masih klenik, dia itu pasti dalam menjalankan spiritual pasti masih menggunakan kodam. Nah, kodam itu adalah bagian dari jin. Makanya, oh ini macan putih, oh ini macan, oh ini apalagi biasanya. Kayak Naruto itu loh, jin curibi itu loh. Itu selama orang memakai kodam dalam spiritualnya, itu bertentangan dengan partikel uang. Sedangkan partikel uang, partikel harta, kelimpahan itu adalah partikel tanah. Sedangkan jin. Oh mau ojol, mau ngojek kemana Pak? Dingin. Wah ini sponsor ini ya. Ya jadi kodam, jadi saya sarankan untuk teman-teman tidak usahlah pakai kodam-kodam seperti itu, karena kodam itu pasti jin. Ketika teman-teman menggunakan jin itu bertentangan dengan yang namanya partikel tanah, yaitu kelimpahan. Jadi nggak perlu, ngapain juga loh. Wih, ini kodamnya, ngecek misalkan, wah ini kodamnya macan. Jadi kodamnya macan terus gak punya uang gitu loh Mas. Terus buat apa gitu loh? Coba bayangkan. Terus buat apa? Kanggo? Berguna? Alah pret. Jadi jangan dipercaya yang ngecek-ngecek kodam. Bukan nggak percaya selepas itu ada atau enggak. Mending hidup itu sesuai dengan jalurnya aja lah. Jalurnya apa? Ketuhanan ya ketuhanan. Nggak usah memakai jin gitu loh. Kodam itu jin gitu loh. Kodam itu jin. Terus itu dibawa kita lewat pusaka-pusaka, lewat apa lagi? Nggak perlu. Itu bertentangan. Renatim. Oh no. Gitu. Saya dulu pernah belajar Perkodaman. Enggak. Kodam 9 udah ya, no? Kemudian di bicara. Oh sorry. Ya dulu pernah belajar itu. Ikut belajar untuk mengambil kodam dari bukit, dari gunung, dari ini. Kemudian 1 bulan kemudian ketemu orang pelaku spiritual, Mas. Oke. Jadi ngomongnya gini, kamu ngapain ngambil hal-hal permata, keris yang ada di tempat-tempat tertentu? Itu orang-orang leluhur kita zaman-zaman dahulu itu menaruh itu ada maksudnya. Betul. Kalau itu kita ambil, kita akan merubah tekstur alam ini. Dia akan berubah dan menyebabkan kerusakan di mana-mana, walaupun secara spiritual ataupun secara fisiknya. Kenapa? Itu di sana itu ada maksudnya dan itu ditaruh bukan oleh orang sembarangan. Itu betul Mas? Atau Betul. Jadi benda-benda pusaka yang ditaruh oleh leluhur kita itu di berbagai macam tempat, mungkin ada yang di gunung, ada yang pokoknya itu sebenarnya untuk menjaga keseimbangan antara unsur bebatuan ini dengan logam ini, batuan ini itu tetap terikat, sehingga jauh dari yang namanya musibah, bencana. Tetapi karena teman-teman ini tidak memahami pengetahuan ini, sehingga yang mempunyai kemampuan untuk menarik benda-benda pusaka itu diambil. Padahal itu adalah untuk apa ya bahasanya itu? Bahasanya yang pas itu bukan menumbali ya, apa ya? mengganjel atau
Kalau bahasa tumbal kan nggak enak ya bahasanya itu. Intinya itu dipasang. Seperti kita lah mau membangun apa namanya rumah, kita kan harus memasang pondasi gitu loh. Ketika rumah ada pondasi sehingga mau kena goncangan, mau kena apapun kan tetap stabil kan gitu kan. Sama leluhur-leluhur kita itu bahasanya menumbali ya, nggak ketemu saya. Menumbali menggunakan benda-benda pusaka. Di tempat-tempat tertentu terutama di Jawa ini semuanya ada ya. Itu sebenarnya untuk supaya menjaga kestabilan terikatnya antara unsur bebatuan atau unsur tanah yang ada di dalam bumi ini diikat gitu loh dengan energi itu kan. Itu sebenarnya kalau mau mencari ilmiahnya bisa ya. Cuman saya hanya bisa menjelaskan seperti ini. Jadi mengikat. Ini contoh ketika saya di Madiun pada waktu itu, di situ ada bukit, ya kan? Bukit itu dia di situ ada banyak unsur, apa ya? Yang dibuat nuklir itu apa? Atom. Oh, bukan atom bahasanya. Apa sih bahasanya ini? Kayak bubuk mesiu gitu apa yang lupa saya. Intinya di situ, nah ada orang yang mampu mendeteksi pakai alat di situ itu dideteksi ada kandungan apa ya kayak potasium seperti itulah lupa saya. Nah ini akhirnya dibeli Pak, dibeli untuk ditambang kan. Nah karena ada pusakanya di situ nggak bisa diambil, akhirnya nggak bisa ditambang gitu loh, nggak bisa ditambang karena kapal keruk itu Ya, Bego. ya. Eskavator. Nah, eskavator itu mau mengeruk itu selalu ada aja. Masalah rusak, itu ada aja. Akhirnya ketika didatangkan paranormal ternyata di situ ada pusakanya. Setelah pusaka itu diambil, akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa ditambang dan setelah selesai penambangan itu izinnya penambangannya bukan mengambil zat itu. Izinnya penambangan mengambil pasir. Karena kok di izin penambangannya itu pasti nggak dikasih kan. Nah, penambangan pasir. Apa yang terjadi Mas? Longsor Mas. Yang terjadi adalah longsor. Beberapa bencana ada orang kan. Nah, jadi pusaka-pusaka yang dipasang oleh leluhur-leluhur kita itu di beberapa kayak macam di tanah bumi pertiwi kita ini adalah untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan supaya tidak terjadi bencana alam. Makanya tidak heran banyak orang yang melihat bahwa Jawa itu adalah tanah yang sakral kan gitu kan. Nah, kan konon ceritanya ada yang ditumbali oleh Syekh Subakir juga kan gitu kan. Mungkin pernah mendengar. Itu memang benar gitu loh. Makanya saya dengan beberapa guru saya dan teman-teman itu tidak suka dan saya pun juga diwelingi oleh guru saya tidak boleh mengambil pusaka-pusaka. Makanya sampai detik ini pun saya tidak pernah punya pusaka. Kemarin ketika RK di Semarang saya dikasih akik ya sama peserta itu Poncowarno. Karena saya terima Mas ini untuk panjenengan. Karena saya nggak suka pusaka. Saya bilang seperti ini sama beliau, Pak, mohon maaf sekali, saya tidak menolak pemberian Bapak akik Poncowarno ini. Saya terima, tapi saya mohon izin ini nanti saya tak berikan orang. Akhirnya, oh ya nggak apa-apa, yang penting saya sudah ngasih Mas Yunus hadiah, saya sudah seneng kan gitu kan. Saya minta, saya ambil energinya bagus Poncowarno kan. Karena saya nggak suka, saya pulang ketemu kakak saya tak kasihkan, karena saya nggak suka gitu. Nggak suka dengan seperti itu. Jadi pesannya tolonglah teman-teman yang ahli-ahli spiritual atau praktisi, jika ada benda-benda pusaka di tempat-tempat itu tolong jangan diambil karena itu untuk keseimbangan alam. Ya. Itu pesan-pesannya. Sudah ada maksud tertentu. Ya. 2003 kalau nggak salah. 2003 saya ada orang ngajak untuk belajar ngambil pusaka dan 1 bulan itu saya bisa ngambil Mas sendiri tanpa didampingi kan. Sakti no gitu. Bisa ngambil tapi saya lewat mimpi. Oh, lewat mimpi. Saya mimpi dulu. Begitu besoknya memang besok jam 12 malam kamu datang. Itu tepatnya di Puro Pulaki sebelah utaranya Mas. Saya datang sendiri jam 12 malam bawa dupa sama bawa
sajian satu canang. Saya taruh. Saya bilang saya mau ngambil yang semalam diambil. Saya tarik gitu Mas, keluar pusakanya. Nah kemudian ketemulah orang spiritual itu nggak sengaja. Kalau kamu ini jangan belajar nari-nari itu ada maknanya. Cuman saya langsung kembalikan. Saya nggak bisa kembalikan gimana caranya gitu. Akhirnya saya buang aja di sana. Ya, itu nanti saya kembalikan kembali sendiri. anunya. Nanti ada orang ngambil nggak ya? Biarin aja, tak buang aja saya Mas. Itu kembali sendiri nanti. Bentuknya apa itu Pak? Keris cundrik apa? Condrek. Cundrik Kecil tah? Condrek berarti. Saya juga pernah menarik pusaka, Pak. Jadi saya disuruh mengambil pusaka di tempat ini, Pak. Ya kan. Saya lihat kan, wah ini. Akhirnya saya, oke Pak, cari hari dan saya cari hari gitu kan. Habis itu ketemu, saya bilang sama ini maharnya 5 juta Pak, gimana? Tak tarik kan nanti pusaka. Oke, setuju, deal. Saya cari nanti ini Pak, besok saya belanja condrek Pak. Belanja turun dia tahu tuh belanja, beli keris kecil di tempat-tempat di pasar kan, di Pare kan ada. Udah. Saya pasang di pelepah di pohonnya pisang itu. Masuk, yes. Tet. Saya ajak orangnya, wes gaya, jos. Tak ambil, jos, masuk 5 juta. Dulu waktu masih jadi. Dulu ketika masih menipu dulu. Masih jadi pura-pura normal dulu. Kayak beberapa pura-pura normal yang ditangkap itu loh. Ya itu. Tapi kan saya nggak mengambil pusaka yang beneran. Pusaka Itu bahannya batu hitam. ya. Yang di plastik. Bahannya batu hitam, dia muncul sendiri. Saya cuma dengerin waktu mimpi itu kan saya diam. Meteor batu itu, batu meteor. Batu hitam. Jadi di depan goa, kamu jalan di sana nanti ada batu ini. Ada batu kerikil besar berwarna hijau kayak botol itu. Tak buka ini, tak taruh sana, keluar sendiri nih. Ambil, terima kasih, pulang. Cuma nggak tahu buat apa ini. Akhirnya ada orang ngomong itu, tak taruh lagi sana. Ya itu kalau buat apa sebenarnya bisa dibawa pulang. Terus saya bawa pulang. dilei. Oh. Dilei itu di Begadang. bergadang nanti dia kodamnya itu akan muncul. Ketika kodam muncul nanti jenengan akan dikasih tahu ini kegunaannya untuk ini kan gitu. Seperti itu. Untung ada yang ngasih tahu berapa hari kemudian. Kayaknya Mas, kenapa di RK dilarang berhubungan intim dengan selain istri? Hah? Kenapa Ya. sangat dilarang? Saya nggak pernah melarang. Itu kan urusan Anda kan. Cuman kan saya menjelaskan, jangan pernah itu membuat mengkhianati lingga yoni gitu loh maksudnya. Lingga yoni kan satu kan, lingga dan yoni, bukan lingga yoni bukan yoni lingga kan gitu loh maksudnya. Nah, kalau pacaran Mas, artinya dia belum menikah, nggak boleh juga. Ya nggak boleh. Kalau mau berlingga yoni ya harus dinikahi dulu. Dinikahi dulu. Alasannya karena kenapa dilarang banget di RK itu? Ya alasannya nanti pasti ke finansial. Karena lingga yoni itu adalah suatu kesakralan pertemuan Tuhan. Kan gitu kan? Saya udah sering bilang ke teman saya Mas. Temennya yang mana kok? Ini. Terus? Nggak tahu dia. Sering ngajak saya nakal. Nggak usah itu. Berarti itu nggak boleh ya? Boleh, terserah Anda. Konsekuensi kan gitu kan? Kalau ke anak ke kita ini Mas harus jelas nggak boleh gitu Mas. Bilang Iya. boleh nanti. Lah kan sama tanya saya. Kalau ke anaknya Anda ya bilang nggak boleh kan gitu kan? Gini guru kita gimana kita nggak melanggar. Loh, boleh loh silakan. Wong lingga yoni juga enak kok. Enak tompal kok. Udah segitu kayak ya. Ya wes wawa lho iki. Kan orang namun ada nemu di metakon di belakang komen. Buat para penonton di Inspirasi Baliku yang ingin nanya-nanya lagi, silahkan di komen karena beliau akan datang lagi di bulan Oktober. Jadi nanti kita akan ajak ngobrol seperti ini santai sehingga apa yang menjadi rasa penasaran dari teman-teman bisa terjawab semua.
Jadi untuk malam ini kita cukup dulu. Terima kasih Mas Yunus. Siap, sama-sama. Tinggal nompo bayarannya konco-konco ya. Amplop. Nanti ada amplop. Cuman isinya ini belum. Pak Gede, makasih tempatnya. Jadi teman-teman harus datang ke pemutaran ini, Rich Pamar. Tempatnya sangat damai, sepi, dan auranya luar biasa. Ada kolam renang dan lain sebagainya. Datang ke sini liburan di Desa Pemutaran, Bali Utara.